Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open Minder lanjut lagi buat video. Meski suasana masih demam, suara juga agak besar ini. Ya, topik hari ini masih kaitan dengan perang Rusia dan Ukraina. Ada banyak sekali ya saling bela ya. Yang paling mencolok, kenapa kok ada muslim chatnya itu yang kemudian membela perang melawan Ukraina malah. Nah, ini salah satunya di situ. Juga nanti akan kita kaitkan, ada yang lagi rame juga di Facebook atau media sosial, ada seorang buya yang mengomentari ya khilafah itu apa namanya tidak ada landasannya begitu. Kemudian juga buya ini paling seru ya, paling sengit ya menyerang Wahabi ya, meskipun Wahabi juga menyerang ya kelompok Aswaja dengan sengit juga. Nah, kita akan melihat sisi politisasinya ya, dan berangkat dari chatnya ya. Ini waktu saya masih mau masuk kuliah ya dulu, zaman 90-an 2000-an itu ada perang chatnya ya. Dimulai dari ya kan runtuhnya Uni Soviet itu sebenarnya negara-negara bagian ya selevel provinsi kalau di sini itu yang memang punya perbedaan baik agama, politik dan yang lain itu tentu ingin merdeka sebagaimana negara-negara pecahan lainnya ya seperti Ukraina, Moldova, ya, Kazakhstan, Uzbekistan dan seterusnya termasuk Chechnya. Dan saat itu dipimpin oleh presidennya yang namanya Zokhar Dudayev, keren sekali namanya ya, langsung melakukan penyerbuan ya terhadap markas KGB, markas ya perwakilan pemerintah pusat Rusia di Chechnya ya, ditahan dan kemudian mengumumkan Chechnya adalah negara merdeka. Nah, ini saat itu saya masih kuliah itu ada majalah wajibnya para aktivis ya, majalah Sabili namanya. Ya, itu kita melihat perang itu dari situ. Belum banyak internet itu masih sangat jarang ya. buat apa namanya email Yahoo aja saya belum bisa jadi. Jadi memang sumber informasinya murni ya dari majalah. Di situ kita melihat pahlawan-pahlawan jihad saat itu ya. Yang saat itu memang satu barisan ya dengan mendukung Zokhar Dudayev ini untuk merdeka kaum muslimin di Chechnya ya kan. Ada yang paling terkenal kan, saya beli posternya dulu sampai dijual stiker dulu. Zoka namanya Syamil Bashayev, lalu ada Ibnul Khattab ya kan. Banyak tokoh-tokoh termasuk salah satunya itu adalah ya, Ahmad Kadyrov, ayahnya Ramzan Kadyrov yang sekarang menjadi presiden Chechnya. Itu juga bagian dari apa namanya perlawanan ini, orang-orang ini ya yang melawan Rusia demi kemerdekaan bangsa Chechen ya, sangat keren sekali perjuangannya. Kita melihat ya, untuk melalui foto-foto pun kita dada itu berdesir ya. Banyak sekali ya tentara Rusia yang menjadi korban ya, ketangguhan para mujahidin Chechen saat itu ya kan. Meski kemudian akhirnya ya harus apa ya mundur karena Rusia ya mengandalkan pesawat ya untuk menyerang serangan udara. Sampai pada suatu titik ya Ahmad Kadyrov ini ya, berkhianat. Ada videonya di AFP loh ya. AFP itu ada videonya banget, termasuk di RT ya, Rusia Today. Yang di AFP itu saya lihat di share banyak juga di Facebook. Bagaimana ya, Ahmad Kadyrov ini ya, awalnya ya memang seorang ya, terpelajar ya, ustadz begitu, tapi ya bukan orang yang punya logistik yang besar, bukan orang kaya atau miliuner ya. Keluarganya ya terpandang tapi ya di level itu ya. Yang kemudian dia berkhianat dengan membuat perjanjian dengan Rusia ya. Rusia menjanjikannya menjadi pemimpin Chechnya asalkan mengkhianati para mujahidin temannya. Dipakai apa sih cara berkhianatnya? Pakai isu Wahabi, iya kan? Padahal sekian
puluh bahkan ratus tahun ya mereka dikuasai oleh Uni Soviet, itu ya sangat sulit ya mereka untuk bisa kuliah di Saudi supaya bisa dicekoi pelajaran-pelajaran Wahabi, itu sangat sulit ya. Tapi dengan menemu ramuan ini ya, maka politisasinya mudah bagi Ahmad Kadyrov, sehingga dia mengambil banyak orang pengikut untuk kemudian dengan didukung Rusia dia dengan mudah menjadi presiden. Sedangkan teman-teman jihadnya dulu menyingkir ya, berjihad di hutan-hutan, di hutan salju ya. Kalau musim dingin, saya saat itu sudah mulai ada video, saya sering searching, gagah sekali dengan baju-baju tebal, tembak-tembak besar, itu menyergap tank-tank Rusia dan yang didukung oleh pasukannya Kadyrov. Meski akhirnya ketika sudah dianggap lemah, Rusia nggak mau lagi ya, takut pasukannya nggak akan kuat melayani spirit jihad para mujahidin ini. Akhirnya mundur Kadyrov yang kemudian disuruh menyelesaikan itu ya, dengan ya mengiming-imingi harta bagi yang mau ikut pemerintah dan memerangi sisanya ya. Sampai hari ini mungkin sudah hampir habis ya. Nah, ini pelajaran politisasi Wahabi ya, dia melegalkan darah saudara-saudaranya dengan tembakan mematikan memakai nama Wahabi. Itu yang harus diwaspadai ya. Wahabi itu ya, kalau saya pribadi sebenarnya ya ada meme yang terbaru ya, bagaimana Muhammad bin Salman itu menolak Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ya representasi ulama Saudi ya. Itu benar ya, bagi mereka Salafi ya, kalau ngeklaimnya, kalau orang luar nyebutnya Wahabi, itu sebenarnya kan kalau di mazhab kan ya, itu bukan mazhab Wahabi, mazhabnya Ibnu Taimiyah ya. Ide-ide besarnya ya itu dari Ibnu Taimiyah, ide-ide akidahnya ya, mazhab akidahnya ya kan, itu dari Ibnu Taimiyah ya kan. Ushul Salasah itu dari Ibnu Taimiyah. Pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah tentang aliran-aliran dalam Islam ya, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, termasuk Asy'ari dan Maturidi yang menjadi mazhab mayoritas di Indonesia, itu adalah berbasis Ibnu Taimiyah. Ini mazhab Ibnu Taimiyah itu sebenarnya ya kan? Ada yang ekstrim, ada juga yang tidak ya, kita temui sendiri. Saya pernah belajar di Malang, ada Ustadz Abdullah Hatrumi yang pernah belajar kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, orangnya sangat moderat begitu. Tapi ada juga saya pernah belajar dulu ya kan, ustadz-ustadz yang dulu jaringannya Laskar Jihad dari Jogja ya, Ja'far Umar Tholib, itu yang kemudian ekstrim. Tapi dari sisi politisasi inilah yang paling berbahaya ya kan. Tapi berbahaya juga ya ketika kita tidak menempatkan kesadaran kita bahwasannya musuh kita itu ya bukan umat Islam sendiri, musuh utama kita ya bukan Wahabi ya kan, bukan Syiah ya kan. Musuh utama kita itu ya penjajah Barat. Syiah itu problem, Wahabi itu problem ya kan, tapi bukan problem besar yang harus dibunuh-bunuhi begitu. Sebagian besar itu cenderung mengarah ke moderat ya kan, mau menerima, mau berdiskusi. Apalagi di era keterbukaan ini dengan munculnya ya kan alumni-alumni Indonesia dari Timur Tengah ya, menampilkan sanadnya dari Yaman, dari Al-Azhar dan sebagainya, itu ya mereka mau tidak mau harus berdiskursus dengan itu ya kan, membaca dan seterusnya. Jadi pesan dari video ini adalah ya kan, musuh kita adalah penjajah ya, Amerika sekutunya, Rusia itu juga penjajah ya. Berapa banyak ya kaum muslimin di Syria dipantai, ceknya dulu ya kan, bahkan sebelumnya ketika Soviet kelimpangan jutaan, ratusan juta kaum muslimin dipantai oleh Stalin ya kan, begitu. Jadi
Ya semoga bermanfaat. Ya ini cuma kuliah 10 menit ya di studio baru saya, di studio wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.